Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Al-Quran mudah, membaca mudah, menghafal mudah. Saya bisa, kamu bisa, saya bisa, harus bisa. Al-Quran itu memang mudah karena Allah berfirman, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami mudahkan Al-Quran itu untuk mengambil pelajaran. Salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Al-Quran mudah, membaca mudah, menghafal mudah. Saya bisa, kamu bisa, saya bisa, harus bisa. Mengapa Al-Quran itu mudah? Karena Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Quran, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Allah bercerita sebelumnya tentang kisah Nabi Nuh, latar belakang tentang azab bagi kaum Nuh berupa banjir. Setelah itu Allah berfirman, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Lantas beberapa ayat setelahnya Allah menceritakan kisah kaum Ad, yang mana Allah kirimkan azab berupa angin. Dan Allah berfirman, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan setelah itu Allah bercerita tentang kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh. Dengan ujian Allah datangkan unta betina yang besar, lantas mereka durhaka dan menyembelih unta tersebut. Lantas Allah datangkan azab bagi mereka, dan Allah berfirman, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Lantas ayat-ayat setelahnya Allah bercerita tentang kaum Nabi Lut dengan kelakuannya yang suka sesama jenis. Lantas Allah timpakan batu pada kaumnya, Allah hancurkan, Allah tebalikan tanah, dan Allah hancurkan kaumnya yang kita kenal dengan kota Sodom Gomora. Maka kemudian Allah berfirman, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan bagi kalian, agar kalian ingat kisah-kisah tersebut. Fahal mim muddakir, maka adakah yang mau mengambil pelajaran? Allah menceritakan beberapa ayat agar mudah kita mengambil pelajaran, mudah mentadaburinya, dan mudah menghafal ayat-ayatnya. Al-Quran itu mudah, dan ini keyakinan yang selalu kita tanamkan pada diri kita harusnya. Al-Quran itu mudah, tapi tak semua hal yang mudah itu tanpa ada kesulitan di dalamnya. Kemudahan itu ada prosesnya. Sebagaimana kita berjalan, kita mudah berjalan karena kita telah bisa berjalan. Sebelumnya prosesnya kita jatuh bangun, terpeleset, tersuruk, berdarah. Demikian juga ketika kita naik sepeda, prosesnya butuh
keseimbangan, sangat sulit, bahkan mungkin terjatuh, bahkan menabrak sesuatu, berdarah. Demikian juga dengan berenang, prosesnya butuh penuh dengan kesulitan. Nah, proses inilah, dalam proses menghafal Quran inilah banyak yang tumbang karena tidak sabar. Beberapa di antara mereka putus asa dan tak sedikit yang menyerah. Dalam proses pasti ada hambatan, ada rintangan yang menghadang. Begini, pertama kita harus sepakat bahwa menghafal itu untuk Allah karena Allah semata. Pahala dan kecintaan Allah adalah hal yang paling kita butuhkan dalam menghafal. Bukan pujian manusia, bukan ingin ketenaran, bukan untuk memenangkan lomba tahfiz Quran dan mendapat hadiah dan diberangkatkan umroh. Itu adalah efek samping kita menghafal. Jika kita menghafal karena Allah, itu set efek. Pada setiap kesulitan dalam kita menghafal Al-Quran, Allah berikan banyak kemudahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka baginya satu kebaikan. Wala hasanah bi asri amsalihah, dan satu kebaikan itu akan diganjar 10 kali lipat. La aqul alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu harfun, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Tetapi tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi ketika kita baca alif lam mim itu 3 huruf, dapat 30 kebaikan. Bagaimana seandainya kita membaca satu halaman, beberapa lembar, 1 juz dari Al-Quran? Sangat besar pahala yang didapatkan. Semakin kita membaca Al-Quran, maka semakin bersih hati kita. Semakin bersih hati kita, maka semakin mudah kita untuk menghafal. Semakin banyak pahalanya. Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu ada 19 huruf. Artinya kita mendapatkan pahala 190 kebaikan. Adapun kesulitan pada saat kita membaca Quran, pertama kali membaca Quran, mungkin masih mengeja, masih terbata-bata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah." Orang yang mahir membaca Al-Quran, yang sudah pandai membaca Al-Quran, maka dia bersama dengan para malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta fihi. Dan barang siapa yang membacanya masih terbata-bata, membacanya masih tertati-tati, masih mengeja, masih tersendat-sendat dalam membacanya, wa huwa alaihi sak, dan itu merupakan kesulitan bagi dia ketika belajar, lahu ajron, baginya akan mendapatkan 2 pahala. Pahala pertama yaitu pahala 1 huruf diberikan 10 kebaikan, dan pahala kedua adalah pahala kesungguhan dia belajar, kesungguhan dia membaca Al-Quran. Dan ketika kita sudah masuk kepada kafilah rombongan penghafal Quran, maka setan tidak tinggal diam. Dia dengan bala tentaranya akan mengganggu kita, akan mencuri impian-impian kita menjadi penghafal Quran. Mereka datang dari kanan, kiri, dari depan dan belakang, dengan berbagai arah, dengan berbagai macam pasukannya.
menjelma dalam lisan-lisan orang-orang di sekitar kita yang kita cintai, seperti mungkin ayah kita, orang tua kita, mungkin pasangan kita. Mereka mengatakan, kamu gak akan bisa menghafal Al-Quran, kamu tak layak menjadi penghafal Al-Quran, kamu itu terlalu banyak dosa sehingga sulit menghafal. Kalau orang yang sudah tua dikatakan usia kamu itu sudah terlalu tua, gak kuat lagi untuk menghafal. Dan beberapa lainnya menjelma dalam perilaku teman-teman kita yang ada di sekitar kita, yang menarikmu untuk selalu bermain dalam hal yang kesia-siaan, mengajakmu terlalu banyak untuk tertawa, bersenang-senang, jalan-jalan, kuliner, menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak banyak manfaatnya. Sebagian setan-setan juga menjelma dalam dirimu sendiri, dan ini yang paling berat, sebab dia tidak lagi membisikkan ke dalam dadamu, melainkan tidak membisikkan ke dalam telingamu dan ke dadamu, melainkan dia mengalir dalam aliran darahmu ke seluruh tubuhmu, sehingga keluarlah dalam dirimu wujudnya dalam bentuk rasa malas menghafal Quran, berat dan enggan untuk menghafal Quran, gelisah, pesimis, merasa tidak bisa, bahkan akhirnya berputus asa. Tapi kalau kita sudah memulai, maka apapun yang terjadi, sekali-kali saya katakan kepada santri-santri, janganlah pernah menyerah. Janganlah pernah menyerah, teruskanlah. Karena orang yang menghafal Quran, Al-Quran itu bukan hanya memuliakan dia di dunia, tapi juga akan mendampinginya sampai ke akhirat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi para pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi sekali lagi, jangan pernah menyerah. Dan bagi santri-santri saya, Al-Quran di sini bagi yang baru menghafal, kita menggunakan Quran tajwid. Bagi pemula yang baru belajar menghafal tajwid dan makharijul huruf, menggunakan Al-Quran tajwid. Bagi yang sudah lancar membaca, menggunakan Al-Quran hafalan tikror, yaitu metode pengulangan. Satu ayat dibaca berulang-ulang minimal 40 kali. Ada kolom-kolomnya yang harus diisi. Maka akan bisa dengan sendirinya insya Allah. Atau metode hufaz, durasi berapa menit ketika menghafal, diulang-ulang juga, insya Allah juga akan bisa. Metode pengulangan membaca ini sebenarnya metode lama. Bahkan para orang tua kita, emak-emak, nenek-nenek, nini-nini, mereka hafal surat Yasin karena selalu mereka baca di malam-malam tertentu, di acara-acara tertentu, berulang-ulang dibaca sehingga mereka hafal. Mereka hafal surat Al-Muluk karena setiap malam mereka baca. Orang dulu mengatakan sebelum tidur baca dulu Tabarok. Surat Tabarok akhirnya mereka hafal. Biasanya mereka juga setelah subuh membaca surat Ar-Rahman, surat Al-Waqiah, sehingga mereka juga hafal surat tersebut karena diulang-ulang setiap saat dan setiap hari. Bagi yang sudah pandai dan sudah menghafal, maka cukup memurojaah. Ada Al-Quran, metode Al-Quran Al-Mahir dari penerbit Al-Mahira, itu hanya melihat awal ayat atau akhir ayat, Al-Qurannya ditutup, mereka akan bisa. Selain itu juga di rumah Quran ini para santri harus juga mempunyai Quran tulis. Artinya dia menulis hafalannya.
ada Quran tulis, metode hafalan. Nanti tulisannya akan bagus, dan di pinggir itu bisa ditutup dan bisa ada ujung ayat yang untuk menghafalnya. Jadi prinsipnya menulis apa yang akan dihafalkan dan menghafalkan apa yang telah ditulisnya. Al-Quran mudah, membaca mudah, menghafal mudah, mentadaburi mudah. Saya bisa, kamu bisa, saya bisa, semuanya harus bisa. Santri yang lain mengatakan Al-Quran itu mudah, menyenangkan, dan menyentuh hati. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, jangan surut melangkah tatkala kita mulai menghafal Al-Quran. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side.